malam itu dibagi dua sifat. Ada yang dikerjakan sebelum tidur dulu, itu disebut dengan qiyamul lail. Dalilnya Quran surah ke-73 ayat ke-20, kan? Posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian kalau ibu tidur dulu, lalu malamnya bangkit menunaikan salat, itu disebut dengan tahajud namanya. Dari kata hajada, ya. Hajada itu asalnya berbaring, ya, berbaring kemudian bangkit. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Nah, saya berikan contoh. Orang yang ingin tahajud malamnya, ya, itu adab Qurannya, ketentuan pertama, jangan langsung tahajud. Ini nggak mudah, ya, nggak mudah. Yang paling penting bisa dilakukan sebelum amalan dikerjakan, kata Quran keluarkan dulu keutamaannya. Kira-kira keistimewaan tahajudnya apa? Dengan mengeluarkan keistimewaan ini atau keutamaan ibadah ini, itu akan jadi motivasi yang kuat bagi kita untuk mengerjakannya. Rumus ini disebut dalam istilah fikih dengan kata wa'dun. Wa'dun itu janji positif atau keutamaan yang Allah siapkan bagi hambanya yang mengerjakan ibadah tertentu. Contoh, ini misal saja ya. Di Quran disebutkan, diisyaratkan orang yang tahajud itu dijamin langsung oleh Allah di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81-nya. Allah menjamin akan memberikan 4 hal pada orang tahajud yang tidak akan pernah ini diberikan pada yang tidak tahajud, sekalipun sholat fardunya khusyuk luar biasa. Ibu sholat misalnya 5 waktu sampai menangis terseduh-seduh, khusyuknya luar biasa. Anda tidak tahajud, Anda nggak dapat yang 4 ini. Ini khusus hanya untuk yang tahajud. Ya. Dan saking pentingnya tahajud ini, yang 4 ini, sampai perintah tahajud itu satu-satunya sholat sunnah yang perintahnya dilekatkan langsung dengan sholat fardu. Wa minal laili fatahajjad bihi. Dan di antara sebagian malam, gak usah semuanya. Kamu istirahat silahkan, ya, istirahat dengan baik dan usahakan malam bangun ambil sebagiannya. Ya. Masya Allah, sebanyak apa sih butuh untuk memenuhi kebutuhan dunia? Udah siangnya sibuk, malamnya juga dunia juga. Kapan untuk akhiratnya? Katanya pengen masuk surga, kan? Nah, disinilah kemudian dimintakan, kata Allah nggak usah semuanya, sebagian aja yang bisa kamu hadirkan. Fatahajjad bihi, tunaikan tahajud nafilah. Ini hanya nafilah, tambahan saja, sunnah. Kalau kamu bisa kerjakan, kami berikan kemuliaan. Kalau tidak, kamu tidak berdosa. Tapi kalau bisa dikerjakan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang mampu menunaikan tahajud, benar tahajudnya, kami jamin, kami akan sukseskan karirnya, mudahkan pekerjaannya. Bukan cuma mudah, tapi diangkat, ya. Jadi ada maqam mahmuda, itu beda. Kalau maqam itu pijakan yang mengangkat derajat, ya. Misal ada seseorang misalnya mendapatkan kebaikan, promosi jabatan, bisa disebut dengan maqam. Tapi belum tentu orang bisa suka dengan itu. Mungkin ada yang iri hati, ada yang tidak sudi dengan itu. Kok bisa dia ya? Kenapa bukan yang lain? Ada. Tapi kalau seseorang terangkat naik dan orang semua paham memang dia yang pantas, dia yang layak, dia yang baik, maka makamnya ditambah dengan kalimat mahmudah, maqaman mahmudah. Ini kan ayat turun untuk membebaskan Nabi dari kepungan orang-orang Quraisy, ya. Kemudian beliau keluar dari Makkah, hijrah ke Madinah, kan? Perhatikan, ketika datang ke Madinah, bukankah sudah ada pemimpin di sana? Ya kan? Ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ada kepala suku yang lain. Ketika datang Nabi orang baru, tidak mudah mengangkat beliau sebagai pemimpin. Mungkin ada yang tidak suka, tapi orang kebanyakan mengatakan beliau yang pantas, beliau yang baik dan sebagainya. Kemudian yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhalas sidqin, akan dimudahkan urusan pekerjaannya, dibimbing mengawali aktivitasnya, dibimbing Allah. Masya Allah, tidak ada yang paling nyaman, paling mudah kecuali mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di rumah tangga dapat bimbingan, mau ke kantor dapat bimbingan. Ketika dibimbing Allah, tidak mungkin menemukan teman yang jelek, tidak mungkin menemukan makanan yang buruk, tidak mungkin menemukan pakaian yang buruk dan sebagainya. Jadi kalau Allah bimbing seorang hamba, bimbingan itu disebut dengan hudan namanya, hudan. Ada yang sifatnya meningkatkan keimanan, jadi iman semakin kuat, punya kecenderungan untuk mendekat pada Allah. 3. Wa akhrijni mukhrajas sidq, diberikan solusi terbaik saat ada persoalan. Tidak ada orang yang tidak punya masalah dalam kehidupan, semuanya punya masalah. Tapi ada orang-orang yang sebelum mendapatkan masalahnya sudah diringankan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang terakhir, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau diganggu dalam hidupnya, Masya Allah,
Kadang-kadang ada orang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan macam-macam, kan? Orang yang rajin tahajud, perhatikan, akan langsung ditolong oleh Allah tanpa perantara.